Shalom. Selamat sore ibu-ibu semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah Komisi Perempuan sore hari ini. Mari sebelum kita mengawali persekutuan sore hari ini, kita angkat satu pujian. Kita mau naikkan, tinggikan nama Tuhan Yesus kita sebahagia. Katakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Kesehatan yang boleh kami terima saat ini ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap boleh bersyukur dalam segala situasi apapun yang sedang kami alami saat ini ya Tuhan.
Karena kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu itu atas kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian persekutuan sore hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja di dalamnya Tuhan. Kau pimpin ya Tuhan dari awal pertandingan sampai akhirnya. Kau juga urapi hamba-Mu, Bu Yuyun akan yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang ditabutkan itu Tuhan boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir, di dalam segala kondisi kita ada satu pribadi di mana kita bisa datang dan bersandar padanya, yaitu bersandar padanya yang kekal, Allah kita. Mari ibu-ibu kita imani itu dengan menaikkan pujian, bersandarlah padanya yang kekal. Bersandar padanya, tetapi kita juga memiliki satu pribadi di mana kita bisa dapat merasakan tenang ketika kita bersandar padanya dan bersama-sama dengannya. Dan hanya padanya satu-satunya yang membuat hati kita memiliki damai sejahtera. Mari ibu-ibu kita naikkan satu pujian dan meresapi lagu ini, yaitu Hanya Dekat Allahku, Rasa Tenang. Kau sertai jalanku.
terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh datang di rumah Tuhan, kita boleh berbakti kepada Tuhan, memuji nama Tuhan meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebentar kita mau merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu saya mengajak setiap kita untuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu hari ini. Kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sejenak kami juga mau belajar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami. Siap untuk Tuhan ajar, Tuhan didik melalui firman-Mu. Dan berikan kepada setiap kami Tuhan kerendahan hati, kesungguhan untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh menyambut firman-Mu. Amin. Saudaraku, tema perenungan hari ini adalah berbeda itu indah. Sebagai dasar perenungan kita ambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian, bagi kita semua, dan ibu-ibu boleh menyimak Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, sedemikian jauh baca firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, membacanya dan kemudian merenungkannya dan melakukannya dalam keseharian kita. Saudaraku, melihat sesuatu yang berbeda bukanlah hal yang asing bagi setiap kita atau jarang kita jumpai dalam keseharian kita. Misalnya saudara, setiap kita, saya, ibu-ibu sekalian, kita diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing. Kita tumbuh dalam lingkungan yang berbeda. Dan kemudian keluarga yang berbeda juga. Saudara, sehingga kita dapat melihat bahwa kita satu sama lain itu berbeda. Ada perbedaan secara fisik, misalnya warna kulit. Ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam, ada yang kuning. Saudara, warna kulit berbeda, rambut juga berbeda. Ada yang dari lahirnya sudah keriting atau lurus. Karakter berbeda, kepandaian intelektual berbeda, hobi berbeda, kebiasaan harian juga berbeda, dan lain sebagainya. Saudaraku, kita menjumpai hal yang berbeda dalam keseharian kita. Saudara, saya membawa sesuatu. Perhatikan ini. Ya, sebuah keranjang kecil dan isinya apa? Kita bisa melihat. Ya, saudara, sebuah keranjang kecil dan ada telurnya di dalamnya. Saudara, mengingat hal ini, saya teringat satu kali ada seorang emak, ada seorang oma berkata demikian kepada saya. Dia berkata, endok sak petarangan itu netesnya beda-beda. Endok sak petarangan netesnya beda-beda. Ya saudara, apa maksudnya? Emak ini mengatakan bahwa telur yang berasal dari induk yang sama, satu tempat yang sama, mamanya sama, induk ayamnya sama. Saudara, ketika menetas itu bisa berbeda-beda. Iya. Ibu saya dulu juga peternak ayam. Ketika ayam kampung itu menetas, ya, telurnya menetas, saudara, ada yang warnanya hitam, ada yang warna itu bulunya putih, kemudian ada yang coklat-coklat, berbeda-beda. Terus kemudian ada yang usil anak ayam itu, patok sana patok sini. Ada yang ngikut aja temennya, ada yang diem aja. Saudara, berbeda-beda. Saudara, itulah gambaran sebuah keluarga. Pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang garang, kemudian ada yang cerewet, ngomongnya banyak sekali. Ada yang tenang, kalem. Kemudian ada juga anggota keluarga yang baik, atau sebaliknya, usilnya minta ampun, melakukan kesalahan terus menerus dan diulang. Saudara, seringkali kita menjumpai hal ini. Perbedaan-perbedaan itu kemudian menimbulkan apa? Karena ada perbedaan itu kemudian menimbulkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian, berantem. Saudaraku, setiap perbedaan tidak akan kemudian mengerucut menjadi sebuah pertikaian. Ada perbedaan kemudian mengerucut menjadi sebuah pertikaian, pertengkaran, perselisihan. Kalau di dalamnya kita bisa menghadirkan dua hal ini. Apa? Saling menghormati dan saling memperhatikan di antara semua perbedaan. Saudara, mari belajar dari surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi. Saudara, Paulus menuliskan surat ini dilatar belakangi oleh
Jemaat Tuhan yang ada di sana itu terlibat dalam pertikaian di antara jemaat. Kenapa? Ada di antara mereka yang mengatakan, oh aku golongannya Paulus, aku golongannya Apolos, oh aku golongannya Yesus. Saudara, ada perbedaan dan mereka kemudian terpecah, terbagi-bagi. Sesama tubuh Kristus, anak-anak Tuhan berantem. Karena aku golongannya ini, aku golongannya ini, aku golongannya ini. Kita berbeda. Saudara, Paulus mengingatkan bahwa sebagai sesama anggota tubuh Kristus, janganlah kita berantem karena ada perbedaan-perbedaan itu. Saudara, apa harus kita lakukan? Kita harus saling menghormati. Yang pertama kita harus lakukan adalah saling menghormati di antara semua perbedaan itu. Mari kita baca dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-23 sampai dengan 24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Kita bisa lihat di sini, ada anggota tubuh Kristus yang dikatakan ada yang elok, ada yang kurang elok, ada yang nggak elok. Saudara, Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Penghormatan khusus, dihargai. Ada berbeda. Saudara, orang menetapkan standar, oh ini api, ini kurang api, ini setengah, ini agak api. Saudara, di antara semua itu hormati setiap perbedaan itu. Saudara, dan segala perbedaan yang ada yang kita jumpai di dalam keluarga rohani kita, di dalam gereja kita, maupun di dalam keluarga jasmani kita, di dalam rumah kita masing-masing, maka kita harus tetap saling menghormati. Bukan kemudian kita menghina, menyepelekan, menganggap rendah. Misalnya, berhentilah kita berkata kepada saudara kita. Kita katakan, kamu miskin, kamu sekolahnya nggak tinggi, kamu bukan bagian dari keluargaku. Atau di gereja, kamu nggak punya talenta. Saya bilang nggak punya talenta. Saudara, orang melihat, wah ini luar biasa, inilah tubuh Kristus, punya talenta begitu banyak. Terus kemudian kita mengatakan, kamu bukan bagian dari gerejaku, kamu nggak dianggap. Kemudian kita menyepelekan, kita menghina, merendahkan. Saudara, kita harus saling menghormati, kata firman Tuhan tadi. Karena masing-masing kita, dimanapun Tuhan tempatkan dalam sebuah keluarga, dalam sebuah gereja, kita tuh punya peran. Kita punya peran masing-masing, kita punya tanggung jawab masing-masing, kita punya panggilan hidup masing-masing. Tentunya kita harus menyadari itu, dan setiap pribadi kita harus mengerjakan panggilan hidup kita dengan sungguh-sungguh, dan kita saling menghormati. Tidak ada yang berkata, kamu miskin, aku kaya, kita nggak berteman. Kamu bukan saudaraku karena kamu miskin. Tidak demikian. Atau kamu orang yang sederhana, sepertinya nggak punya karunia apa-apa, sedangkan aku wow luar biasa. Kamu bukan sahabatku. Saudara, kita tidak berkata demikian. Di antara semua perbedaan yang ada yang terlihat oleh mata atau yang tidak kita lihat, mari kita mau saling menghormati. Kita saling menghormati di antara semua perbedaan itu. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi sebuah perbedaan. Pertama, saling menghormati. Yang kedua adalah saling memperhatikan. Saudara, 1 Korintus 12 ayat ke-25 sampai dengan 26, firman Tuhan berkata demikian. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh karena perbedaan itu tadi. Tetapi, lihatlah, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ada perbedaan, ada perbedaan, ada perbedaan. Bukan kemudian terpecah, terbelah, tetapi saling memperhatikan. Saudara, jangan kita menjadi acuh cuek, hanya kemudian kita mikirin diri kita sendiri. Misalnya, aku sehat, aku senang, bagiku itu sudah cukup, itu beres. Aku sehat, orang lain mau sakit, terserah. Yang penting aku sehat, aku sudah senang. Mau ibu-ibu koper yang lainnya susah, mau sakit, ya wis ben. Biar itu urusan dirinya sendiri, urusannya dewi. Yang penting aku sehat, aku sudah senang. Atau saudaraku kena virus, biarin, karben. Yang penting aku sehat, aku aman. Saudaraku, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berlaku demikian. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bersikap egois. Yang penting gua senang, yang penting gua sehat, yang lainnya nggak peduli. Saudara,
Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Saling mengasihi, peduli dengan sesama kita. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengajarkan, memberikan teladan yang sungguh luar biasa. Ya, kita manusia yang berdosa. Kita itu dalam kesusahan, dalam penderitaan, harus kerja keras dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan peduli dengan kita. Bahkan Dia menunjukkan kasihnya, perhatiannya kepada kita dengan mati di kayu salib, menggantikan kita menanggung hukuman akibat dosa itu. Saudara, mari kita belajar untuk apa? Saling memperhatikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dalam lingkup tubuh Kristus, gereja Tuhan. Saudara, kita pikirkan, apa ya yang bisa aku lakukan untuk menolong sahabatku yang sedang sakit, sahabatku yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi ini. Saudara, apa yang bisa aku lakukan untuk menolong mereka yang terkena virus, mereka yang mengalami kesulitan? Misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengirimkan makanan untuk mereka yang mungkin sedang isolasi mandiri, atau kita mengirimkan vitamin, obat-obatan, atau kita bisa mengirimkan kata-kata penguatan. Tuhan Yesus beserta denganmu, Tuhan Yesus menguatkan engkau, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan kepadamu. Tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu ini, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sesama tubuh Kristus, di saat daerah kita, Kota Kudus mengalami lonjakan penyebaran virus COVID-19, saudaraku, gereja kita mendapat kiriman. Tuhan mengirimkan berkatnya kepada kita melalui sahabat-sahabat kita, para hamba-hamba Tuhan di luar sana, yang mungkin di antara kita ada yang gak kenal dengan mereka. Anak-anak Tuhan mengirimkan, ada yang mengirimkan obat, vitamin, alat-alat kesehatan, kemudian masker. Saudara, sehingga kita bisa menyalurkan, gereja bisa menyalurkan kepada anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan. Saudara, mereka mengapa melakukan itu? Kenapa mereka melakukan semua itu? Saudaraku, saya bisa melihat bahwa mereka merasakan apa yang kita rasakan, turut merasakan kesulitan yang sedang kita alami. Ya, mereka mempraktekkan firman Tuhan ini loh. Sesama tubuh Kristus ada yang mengalami kesulitan, mereka juga merasakan itu dan mereka mengulurkan tangannya. Saudara, perhatikan 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Melok merasaki, turut merasakan. Jika satu anggota dihormati, merasakan kebahagiaan, sukacita, semua anggota turut bersukacita. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita mau selidiki hati kita selidiki pikiran kita tanya dalam hidup kita, sudahkah aku melakukan firman Tuhan ini dalam keseharianku? Sudahkah aku menghormati dan memperhatikan sesama anggota tubuh Kristus? Sudahkah aku saling menghormati dan memberi perhatian kepada anggota keluargaku, suamiku, anakku, saudaraku, meskipun kami berbeda? Saudara kekasih dalam Tuhan, perbedaan itu ada. Lihatlah, sebuah pelangi yang indah. Kita suka melihat pelangi. Pelangi itu tidak hanya terdiri dari satu warna saja, putih, merah, atau hijau tok, atau kuning saja. Saudara, warna pelangi tersusun dari berbagai macam warna, menjadi satu kesatuan dan kemudian indah dipandang mata. Saya katakan sedap, menyenangkan untuk dipandang, dinikmati. Saudara, ingat kata firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ada perbedaan tinggal bersama, saling mendukung, saling menghormati, saling memperlengkapi. Suatu yang indah. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bukit, gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, saudaraku, dengan semua keberbedaan itu, firman Tuhan katakan kita bisa hidup rukun, kita saling menghormati, saling memperhatikan. Maka janji Tuhan diberikan kepada setiap kita. Berkat Tuhan akan dicurahkan bagi gereja kita dengan semua perbedaan yang ada, bagi keluarga kita dengan semua perbedaan yang ada. Ketika kita saling menghormati, saling memperhatikan, saling memperlengkapi, berkat itu dicurahkan bersama kita. Mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama, kita mempraktekkannya dalam keseharian kita. Dan biarlah Tuhan yang menolong, memampukan kita
untuk melakukannya. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan mengingatkan pada setiap kami, di antara semua perbedaan yang ada dalam kehidupan kami, di dalam gereja kami, dengan berbagai macam karakter orang yang berbeda-beda. Tuhan, semua perbedaan itu tidak membuat kami kemudian bertikai, bertengkar. Tapi Tuhan, Kau mengajarkan kepada kami untuk kami saling menghormati, saling memperhatikan di antara tubuh Kristus, di antara anggota-anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga Tuhan berkat-Mu Kau curahkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami, permohonan kami. Amin. Di dalam kehidupan ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya perbedaan. Tapi dalam setiap perbedaan itu kita bisa bertumbuh satu sama yang lain, kita bisa saling menguatkan. Biarlah kekurangan ini boleh menjadikan satu kelebihan di dalam kita untuk kita tetap boleh saling mengasihi, boleh tetap saling memaafkan satu sama yang lain. Dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mari ibu-ibu untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, kita nyatakan iman kita untuk kita mau mengasihi sesama kita. Mari kita nyanyikan kasih pasti mempunyai. Kasih-Mu
Kita kembali datang kepada Tuhan, kita menaikkan doa kita, kerinduan kita kepada Tuhan. Mari berdoa bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam hari-hari kami, masa-masa sulit karena pandemi ini Tuhan, ada banyak kesedihan yang kami rasakan, rasa kehilangan, ada kesulitan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami ditinggalkan oleh saudara kami, kekasih hati kami, sahabat kami, pulang ke surga, ke rumah Allah Bapa di surga karena pandemi ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menghiburkan hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau menguatkan kami untuk kami bisa menghadapi hari-hari ini, tetap memandang kepada Tuhan, ada harapan masa depan yang lebih baik dan lebih indah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan di dalam masa-masa sulit ini Tuhan, kami boleh saling mendukung, kami boleh saling memperlengkapi, kami boleh saling menghormati, saling mengasihi. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami penderitaan ini Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, dan kami juga tetap boleh menunjukkan kasih kami, perhatian kami kepada sahabat-sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan tetap memelihara, tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, dalam pandemi ini boleh segera lalu, sehingga kami juga boleh hidup seperti sedia kala, mengerjakan panggilan hidup kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, para pemimpin di dunia ini Tuhan, dimanapun mereka berada, bangsa-bangsa yang lain, mereka juga mengalami hal yang sama dengan kami. Bila mereka juga boleh saling bekerja sama bahu-membahu untuk boleh membuat bumi ini, dunia ini kembali sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan harapan kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, keluarga kami, biarlah Tuhan yang memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Harapan kami biarlah Tuhan, Kau selalu ada tinggal bersama dengan kami, memberikan sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah rakyat Indonesia, mereka juga boleh bahu-membahu, bekerja sama, mentaati apa yang menjadi himbauan pemerintah, untuk boleh menjaga kesehatan mereka. Mereka juga boleh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga pandemi ini boleh segera lalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan harapan kami sore hari dalam tangan Tuhan, yang terucap hari ini, maupun yang masih ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh menjawab setiap kerinduan kami ini, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh menaikkan syukur kami, permohonan kami. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan dari Allah yang sempurna, dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ada bersama-sama dengan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.